Aduh, ribet banget sih ini jilbab pakai copot-copotan segala lagi. Harus pakai paku payung kali ya. Aduh. Sorry detek. Hello, welcome back to my YouTube channel teman-teman semua. Terima kasih udah stay tune di channel aku. Aku juga mau ngucapin loh untuk 50 subscribe pertama aku. Aku mau ngucapin makasih. Kita mah sedikit banyak ya, disyukuri aja gitu kan. Pokoknya kita mah merendah aja. Makasih buat 50 subscribe-nya gitu kan. Kalau orang-orang di luar sana tuh makasih untuk 50.000 subscribe-nya, untuk 5 juta subscribe, bahkan untuk 500 subscribe-nya gitu kan. Kita 50 subscribe dulu ya. Makasih, pelan-pelan ntar kita ngerangkak jadi yang lebih banyak lagi. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notification-nya agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku dan aku bisa lebih semangat lagi bikin video-video lainnya. Oke Sobat Pimal, lulus tepat waktu merupakan dambaan setiap mahasiswa. Tidak terkecuali kamu yang lagi nonton channel ini. Tapi banyak banget yang beranggapan bahwa lulus tepat waktu itu sulit dan hanya bisa dilakukan untuk mereka yang pintar secara akademik ataupun mereka yang beruang gitu kan. Karena nanti uang ini mungkin bisa bisa buat bayar jasa orang kerjain skripsi kali ya. Padahal nggak kayak gitu teman-teman. Lulus tepat waktu itu emang beneran mudah, bisa dilakukan untuk kalian yang tidak hanya pintar tapi juga pintar-pintar membagi waktu dan tidak hanya beruang tapi juga mau berjuang. Nah, hari ini aku bakal ngumpulin kalian semua mahasiswa-mahasiswa yang kepengen banget ngebahagiain orang tua, yang kepengen banget lulus cepat gitu kan. Nah, apalagi untuk kalian yang masih maba, mahasiswa baru, ini tuh recommended banget untuk kalian, belum terlambat untuk kalian belajar gitu kan. Nah, semua formula yang aku kasih ini udah aku lakuin dan alhamdulillah aku bisa lulus tepat waktu. Oke Sobat Pimel, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu, takut nantinya aku disangka ngarang-ngarang cerita atau aku ngaku-ngaku pernah kuliah gitu kan. Aku adalah alumni dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Nah, emang ada yang nanya ya? Beda banget sih. Tips yang pertama adalah kamu harus cari tahu aturan dan prosedur perkuliahan yang ada di kampus kamu. Caranya kayak gimana biar kita itu tahu gitu kan. Nah, kalau yang aku lakuin dulu karena aku tinggal di asrama dan di satu kamar itu biasanya kita 5-6 orang. Itu ada kakak kelasnya, aku suka kepoin ke mereka. Kepoin tentang kayak pengajuan judul tuh adanya biasanya semester berapa. Terus kayak PPL, KKN itu adanya di semester berapa. Terus kalau misalkan kita mau tahu SKS itu kayak gimana, kayak gitu. Pokoknya aku tuh banyak sharing lah ke kakak-kakak kelas gitu. Tips yang kedua adalah pastikan tidak ada mata kuliah yang ngulang gitu kan. Karena kalau sampai ada yang ngulang itu akan benar-benar menghambat banget, karena biasanya setiap kampus itu punya prosedur. Kayak misalkan di kampus aku sendiri, kalau misalkan kita ngulang di semester ganjil, kita bisa ngambil lagi itu di semester ganjil. Nah, bahayanya kalau misalkan kalian ngulang di semester 7 gitu kan, kalian tuh bisa ngambil lagi itu di semester 9 gitu. Nggak bisa kita ngambil di semester 8, itu tentu akan menghambat. Tips yang ketiga, pastikan nilai kalian itu oke lah. Kenapa aku bilang oke lah? Nggak nilai kalian harus tinggi gitu kan? Enggak, karena kalau misalkan kalian itu paling nggak IPK kalian itu semuanya di atas 3, bagusnya sih, atau minimal 3 deh. Karena untuk untuk bisa ambil SKS full itu biasanya sih IPK kita harus di atas 3. Kalau misalkan di bawah 3 itu ada beberapa SKS yang nggak bisa kita ambil, ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa kita ambil gitu kan. Itu juga akan bisa menghambat. Tips yang keempat adalah kepoin senior kalian. Kalau dulu aku tuh punya satu senior yang kita juga harus loh, kalau menurut aku kita tuh harus punya senior yang kita kagumin gitulah, dalam artian yang bisa memotivasi diri kita. Dulu aku punya kakak kelas yang dia itu keren banget, aktif organisasi, lulus tepat waktu, dapat beasiswa pula. Akhirnya aku juga ikutin tuh langkah-langkah dia, gimana sih dapat beasiswa itu, gimana sih kok bisa lulus tepat waktu. Pokoknya aku kepoin dan ikutin step-step dia gitu kan. Nah, dan ternyata alhamdulillah ya aku bisa lulus gitu kan. Aku ikutin langkah-langkah mereka, ternyata dia tuh anaknya rajin, begini, aku ikutin langkah-langkahnya. Kalian juga usahakan punya role model ya, punya percontohan yang bisa kalian ikutin kayak gitu. Tips yang kelima adalah buat timeline. Nah, timeline ini tuh kayak sejenis draft gitu. Kira-kira apa aja proses-proses yang akan kita lalui untuk
menuju wisuda gitu kan. Kayak misalkan oh ternyata abis PPL itu kita KKN, abis KKN itu kita ngapain lagi, kayak misalkan sidang kompre atau tes IT, tes TOEFL kayak gitu tuh aku tulis semua. Terus kalau misalkan udah aku lewatin aku checklist gitu. Pokoknya itu tuh bikin kita kayak lebih fokus, dan fokus itu tuh nggak mencar-mencar gitu loh. Kalau misalkan oh udah beres PPL nih, laporan udah beres segala, barusan kita mikir lagi ke tahap nyiapin KKN kayak gitu. Kalian tuh harus bikin, dan cara taunya itu kalian itu tadi lewat kepoin ke kakak kelas kalian gitu. Tips yang keenam adalah memotivasi diri. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi kalian itu ingin cepat lulus gitu kan? Mungkin orang tua, mungkin juga faktor biaya, mungkin juga ada faktor pasangan, mau nikah atau apa. Kalian jadikan itu motivasi diri kalian. Kalian bawa kemanapun. Kalau misalkan kata film 5 cm sih, taruh di sini nih, taruh di sini, taruh di kening kalian. Pikir baik-baik bahwa itulah yang akan jadi motivasi kalian gitu. Jangan sampai kalau kita lagi lemes, kita lagi males-malesan itu langsung cepet-cepet mikir, enggak, pokoknya harus cepet-cepet ini karena ada orang tua di rumah yang lagi nunggu kesuksesan kita gitu kan. Enggak, aku harus cepet lulus karena besok doi mau lamar atau apa. Pokoknya kalian tuh harus punya motivasi diri kalian. Jangan maunya itu dimotivasi mulu gitu kan. Harus ada motivasi dalam diri kalian yang kalian selalu bawa kemana-mana, baik itu dalam usaha kalian, baik itu dalam doa-doa kalian harus bawa gitu. Kalau dulu sih aku motivasinya karena aku ngerasa ya aku tuh bukan orang yang kaya-kaya banget, biasa aja gitu kan. Ya bapak aku tuh selalu kalau misalkan setiap nelpon gitu kan, bayaran, karena dia patokannya tuh kan 8 semester, bayaran 2 kali lagi ya, bayaran 1 kali lagi ya. Itu tuh kayak beban gitu di otak aku. Jadi mau gak mau aku tuh harus kayak harus cepet lulus kayak gitu. Tips yang ketujuh adalah ubah perkumpulan kalian gitu kan. Nah, kalau kalian masih bertahan sama teman-teman yang cuman tidur-tiduran doang di kosan, HP-HPan gak jelas, cuman makan-makan, nonton-nonton, terus pokoknya hal-hal yang gak produktif lainnya, itu tuh menurut aku tuh kayak bakal sulit deh. Karena ada tipikal orang yang dia itu akan kebawa ikut temen gitu loh. Dan aku tuh kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian itu gak kuat-kuat banget imannya, please deh dari sekarang hindarin teman-teman yang kayak gitu. Kalian alihkan ke teman-teman yang bisa bawa kalian ke kegiatan yang produktif gitu kan. Misalkan ke teman-teman yang suka rajin ke perpus, terus kayak ngerti tentang skripsi dan lain-lain, kalian deketin tuh teman-teman yang kayak gitu. Nah, tips dari aku sih, karena ini tuh aku alamin sendiri, karena aku tuh orangnya lebih suka sendiri untuk melakukan sesuatu gitu kan. Jadi dulu tuh aku lebih seringnya tuh sendiri, terus ngerjain apa, terus belajar apa, karena aku tuh ngerasa kalau aku lagi sendiri otak aku tuh jalan. Beda halnya kalau aku lagi kumpul-kumpul sama teman-teman. Kalau aku lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, bukan otak yang jalan tapi mulut yang jalan gitu kan. Yang ngomongin orang tentang inilah itulah, pokoknya segala rupa-rupa itu kayak diomongin gitu kan. Segala rupa manusia itu kayak diomongin gitu kan. Makanya aku kadang kayak suka berpikir udahlah, enggak gitu tuh, kayak yang udah cari kegiatan sendiri aja, ngapain. Aku tuh dulu sering banget ngabisin waktu di kampus cuman kayak wifi-an doang, main laptop nggak jelas kayak gitu tuh. Bukan nggak jelas sih, aku sebenarnya lagi berpikir, lagi cari inspirasi kalau kayak gitu. Nah, siapa tahu teman-teman semua bisa menginspirasi dari kisah aku. Silahkan ikutin langkah-langkah yang udah aku lakukan dan terbukti aku bisa lulus 8 semester. Tips yang terakhir adalah rajin-rajin berdoa dan meminta doa. Kenapa aku bilang berdoa dan meminta doa? Karena kalau berdoa mungkin itu udah pasti ya, rajin-rajin berdoa. Terus kalau misalkan meminta doa ini, kalian gak apa-apa, jangan sungkan-sungkan buat minta doa ke orang tua kalian, buat minta doa ke keluarga kalian, ke guru kalian, ke teman-teman kalian. Karena kita tuh gak akan tahu teman-teman dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan. Boleh jadi bukan dari kita tapi dari orang lain kayak gitu. Karena dalam dalam perjalanan mencari ilmu, terutama dalam kuliah, itu akan banyak banget ya suka dukanya gitulah. Mungkin ada yang dia dari biaya, terus ada dari cobaan dari orang tua, ada cobaan dari mungkin yang udah punya dari pasangan. Pokoknya ada banyak banget beragam. Semoga apapun ujiannya kita bisa melewati itu semua.
Oke Sobat Email, itu tadi tips-tips dari aku untuk kalian yang pengen lulus kuliah dengan cepat. Dan aku udah buktikan, aku itu masuk waktu 2014 sekitar Agustus atau September, dan aku lulus di tahun 2018, 28 April 2018. Alhamdulillah pas banget 8 semester, walaupun ada sedikit drama-drama gitu di ujungnya, tapi alhamdulillah udah terselesaikan. Dan aku sekarang udah sekitar 2 tahun lulus sih. Dan semoga formula-formula aku yang udah aku bagiin tadi bisa kalian contoh. Terima kasih udah nonton video aku. Sukses untuk teman-teman semua. Semangat, semoga Allah kasih kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Semangat lillahi ta'ala. See you next time, bye-bye.